Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Nur Maswiyanti, NPM 2023808 dari kelas Ekonomi 2020B. Berbicara tentang jasa layanan keuangan, tentunya kita semua ingin adanya respon yang lebih cepat, kuatnya hubungan antar perdagangan, dan perkembangan yang lebih cepat. Dari hal tersebut dapat mendorong berubahnya perbankan dalam layanan keuangan secara global. Di dalam fase-fase perubahan layanan keuangan, tidak hanya ada perubahan teknologi di dalamnya, tetapi ada juga perubahan yang lebih besar, yaitu kepercayaan dan kegunaan suatu bank tersebut. Pada bank 1.0, perbankan sangatlah sederhana. Seiring dengan adanya tuntutan-tuntutan terhadap layanan keuangan, maka perlu menempatkan teknologi di dalamnya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Teknologi pada bank diawali dengan munculnya mesin perekam elektronik pada Bank of America pada tahun 1953 yang dirancang untuk memproses cek pada tahun tersebut. Sebelum adanya rekening bank, dahulu nasabah bank diberikan kartu yang dituliskan nama dan alamatnya secara manual, sehingga selama 30 tahun nasabah tidak dapat pindah dari satu cabang ke cabang lain tanpa membuat kartu rekening terlebih dahulu. Pada pertengahan tahun 80-an, bank mulai memperluas platform untuk layanan mandiri, sehingga tidak ketergantungan dengan bangunan bank karena kita dapat mengakses dalam waktu 24/7. Pada bank 3.0, kita semua dapat mengakses layanan keuangan di mana saja dan kapan saja, tentunya dengan mementingkan kegunaan bank. Bukan piagam bank yang membuat seseorang percaya, tetapi kegunaan bank yang terbungkus dalam teknologi sehingga dapat dengan baik menyalurkan utilitas tersebut. Ada hal lain yang tidak kalah penting bagi masyarakat pengguna layanan perbankan, yaitu investasi dan tabungan. Investasi dan tabungan ini pertama kali digunakan oleh masyarakat Tiongkok untuk menyimpan dana dari para pedagang dan konsumen yang bekerja di La Barbara dan Taobao dengan memberikan bunga pada tingkat tertentu. Kita telah mengalami lompatan besar di bidang teknologi, sehingga hal tersebut mengubah segala aspek kehidupan. Hal tersebut juga dialami oleh sistem perbankan dan layanan keuangan. Sistem perbankan dan layanan keuangan menggunakan teknologi seperti mainframe, mesin ATM, dan lain-lain. Adanya smartphone memberi peluang untuk layanan keuangan atau perbankan mendesain kembali untuk mempermudah penggunaan layanan jasanya kepada masyarakat. Layanan keuangan berbasis smartphone mempermudah penggunaan rekening bank yang dapat dikelola secara individu melalui smartphone. Implementasi dari perubahan tersebut adalah akses kredit perbankan saat kita berbelanja di toko-toko offline. Kita hanya perlu menempelkan atau menggesek kartu kredit atau debit saat itu. Tetapi sekarang kita dapat men-scan suatu barcode yang disediakan oleh toko tersebut sehingga kita lebih mudah untuk bertransaksinya. Pada Bank 4.0 adalah konsep yang menggambarkan evolusi perbankan menuju digitalisasi yang lebih mendalam dengan fokus dan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data besar, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Ini mencakup transformasi cara bank berinteraksi dengan pelanggan, mengelola risiko, dan memberikan layanan. Perubahan ini mempengaruhi seluruh spektrum layanan keuangan, termasuk pembayaran, investasi, dan asuransi. Dengan Bank 4.0, bank akan lebih terhubung secara digital, lebih personal dalam pendekatan mereka terhadap pelanggan, dan lebih terbuka terhadap kolaborasi dengan perusahaan teknologi finansial atau fintech dan platform digital lainnya. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Bank 4.0 merupakan suatu fase perubahan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi di dalamnya sehingga pelanggan dapat dengan mudah menggunakan layanan perbankan.